Halo, selamat datang di Skoda atau Sekolah Daring. Dan selamat juga untuk menonton video sistem cerdas pada materi pelacakan dan pencarian khususnya pada breadth first search dan depth first search. Sebelum kita beranjak lebih lanjut ke tayangan berikutnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada istilah yang disebut dengan problem solving yang berisi tiga hal besar. Pertama adalah problem, thinking, and solution. Problem di sini pernah saya jelaskan di video sebelumnya bahwasanya mendefinisikan masalah itu adalah pekerjaan yang sangat berat, pekerjaan yang tidak mudah, tetapi pekerjaan yang harus dilakukan dengan seksama. Kemudian yang kedua adalah berpikir. Berpikir untuk mencari alternatif penyelesaian dari setiap masalah yang ada. Bisa jadi hanya ada satu solusi, atau mungkin ada dua solusi, atau mungkin tiga solusi, dan seterusnya. Kemudian berpikir apakah solusinya itu tepat atau tidak. Dan yang terakhir adalah solusi itu sendiri, di mana semua permasalahan yang sedang dihadapi itu bisa teratasi dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Dalam sistem cerdas, kesuksesan sebuah sistem cerdas itu menyelesaikan masalah berujung pada satu hal penting, yaitu pencarian. Ya, pencarian. Jadi, pencarian ini adalah kunci utama dalam sistem cerdas agar dia bisa menyelesaikan fenomena-fenomena yang sedang dihadapi. Lalu, apakah pencarian itu sendiri? Pencarian merupakan satu proses mencari solusi dari satu permasalahan melalui sekumpulan atau kemungkinan yang ada pada ruang keadaan atau yang disebut dengan state space. Ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Dan sementara state space itu atau ruang keadaan itu adalah suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Ini akan sedikit menyulitkan karena segala peluang terbuka lebar. Namun ini adalah definisi dari state space. Untuk mengukur bagaimana performa pencarian dalam sistem cerdas itu bisa berlaku dengan baik, maka ada 4 kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah completeness. Completeness ini bicara apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi. Dan jika memang solusinya ada, itu adalah pertanyaan mengenai completeness. Kemudian yang kedua adalah time complexity. Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk bisa melakukan pencarian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah space complexity, berapa banyak memori yang diperlukan untuk bisa melakukan pencarian. Dan yang terakhir adalah optimality, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Nah, 4 kriteria ini adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam sistem cerdas, khususnya dalam melakukan pencarian solusi. Oke, agar bisa lebih memperjelas apa yang saya maksud dengan 4 kriteria dan apa yang dimaksud dengan pencarian dalam sistem cerdas, saya minta Anda memperhatikan gambar berikut ini. Jadi ada gambar yang di sebelah kiri dengan gambar yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri ini menceritakan bagaimana mencari jarum dalam jerami. Kemudian beberapa orang yang terlihat seperti saintis di sebelah kiri ini mencoba memilah-milah bahwa ini adalah needle, jarum, atau ini adalah jerami. Nah, ketika bukan jerami, maka ditaruh di tempat yang not a needle. Tapi jika itu adalah jarum, maka dimasukkan ke dalam kotak yang dilabelkan needle. Dan ini bisa dipastikan akan membutuhkan waktu yang sangat lama, kemudian membutuhkan space untuk memilah-milah dan memilih mana yang akan dicari, jarum atau bukan jarum. Dan gambar yang di sebelah kanan ini adalah cara yang sangat lebih praktis. Kenapa? Karena untuk memilah jerami dan mencari jarum di antara jerami itu membutuhkan waktu yang lama. Maka kita berpikir secara lebih modern, yaitu dengan menggunakan magnet. Ya, kenapa magnet? Karena memang jarum itu identik dengan besi. Kemudian besi itu akan sangat mudah untuk ditarik dengan magnet. Sehingga kalau gambar yang di sebelah kanan ini dibandingkan dengan gambar yang di sebelah kiri, maka gambar yang di sebelah kanan ini adalah solusi yang sangat memakan waktu lebih pendek daripada solusi yang di sebelah kiri. Nah, ini adalah dua perbandingan mengenai 4 kriteria dalam sistem cerdas. Oke, dalam video ini saya akan sampaikan dua teknik pencarian dalam sistem cerdas. Yang pertama adalah blind
search atau pencarian buta, kemudian yang kedua adalah heuristic search, yaitu pencarian terbimbing. Dan masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah pencarian buta atau blind search. Sederhananya, pencarian buta adalah pencarian atau teknik pencarian yang dilakukan tanpa adanya informasi awal. Dan proses pencarian seperti ini sebetulnya sangat manusiawi sekali. Ya, mungkin bisa dibayangkan jika Anda pergi ke satu tempat di mana Anda harus mencari satu lokasi, kemudian Anda tidak mengenal lokasi tersebut, maka yang Anda bisa lakukan adalah mengeksplorasi tempat-tempat yang ada di sebuah area tersebut untuk mencapai tujuan yang akan Anda harapkan. Kira-kira seperti itu. Oke, mari saya jelaskan. Ada dua hal di dalam pencarian buta atau blind search. Yang pertama adalah pencarian melebar pertama, breadth first search. Kemudian yang kedua adalah pencarian mendalam pertama atau depth first search. Oke, agar lebih mudah bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan pencarian buta pada breadth first search, saya akan berikan sedikit teknis bagaimana metode ini digunakan. Pertama adalah pencarian dimulai dari node akar, terus ke level I artinya level yang ujungnya entah di mana, kemudian dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya dari kiri ke kanan hingga solusi ditemukan. Nah, secara visual, ini adalah node pencarian yang terpetakan. Pertama adalah dari S menuju ke A, kemudian A menuju ke B, kemudian B menuju ke C, C menuju ke D, D menuju ke E menuju ke F, F menuju ke H, kemudian H menuju ke G, dan selesai. Ini adalah pencarian buta atau pencarian buta breadth first search atau BFS. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan, masalah kelebihan dan kekurangan dari pendekatan breadth first search. Pertama adalah dari segi kelebihan, dia tidak akan menemui jalan buntu, jadi menjamin ditemukannya solusi jika memang solusinya itu ada, dan kemudian solusi yang ditemukan pasti yang paling baik. Kedua adalah jika ada satu solusi, maka breadth first search akan menemukannya. Jika ada lebih dari solusi, maka akan ditemukan solusi yang minimum. Artinya jika ada banyak peluang yang bisa menjadi solusi dari masalah tersebut, maka dia akan memilih mana yang paling cepat solusinya untuk bisa diambil. Kesimpulannya adalah dia complete dan optimal. Nah, kekurangannya dari BFS atau breadth first search adalah dia akan membutuhkan memori yang banyak karena harus menyimpan semua simpul yang pernah dibangkitkan. Jadi kalau teman-teman lihat pada tayangan yang sebelumnya, bahwasanya dia akan menyimpan seluruh node yang pernah dia lewati dan disimpannya sebagai sebuah informasi. Hal ini dilakukan agar BFS dapat melakukan penelusuran simpul-simpul sampai di level bawah. Artinya, secara kekurangannya dia adalah pertama memori, kemudian pasti akan membutuhkan space atau waktu yang cukup lama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah depth first search. Depth first search ini sedikit berbeda daripada yang breadth first search. Pencarian dilakukan pada satu simpul dalam setiap level yang paling kiri. Kemudian jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan dan simpul yang kiri itu akan dihapus dari memori. Dan yang ketiga adalah jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilakukan pada level sebelumnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Nah, kembali masih pada peta simpul atau node yang sama, namun kita akan menggunakan pendekatan depth first search. Masih dengan teknik yang sama, dia akan bergerak dari sebelah kiri, kemudian dia akan mencari terus lebih dalam, dan ketika dia tidak menemukan solusi, maka simpul yang sudah dilewati akan dihapus. Kemudian dia akan bergerak lagi ke sebelahnya lagi, kemudian jika tidak menemukan solusi, maka solusinya akan dihapus dan dia kembali ke simpul awal. Nah, kemudian dia bergerak lagi ke simpul utamanya, kemudian dia melihat lagi peluang kemungkinan cabang yang keduanya, kemudian dia melakukan penelusuran,
terus melakukan penelusuran sampai lebih dalam lagi, kemudian dia kembali jika dia tidak menemukan, dan ini harusnya H juga dihapus jika dia tidak ditemukan solusinya di situ. Kemudian dia pindah ke G, kemudian dia pindah ke E, kemudian dia pindah ke B lagi, kemudian ke F, dan dia kembali lagi dari F ke B, kemudian kembali lagi ke S. Nah, inilah yang dilakukan dalam depth first search. Artinya, di dalam depth first search, ketika ada simpul atau ada ujung atau ada leaves yang tidak memberikan solusi, maka bisa dihapus dari ruang memori sehingga ini akan lebih meringankan. Seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan dari depth first search, ada dua hal, yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode DFS atau depth first search. Yang pertama adalah kelebihannya, membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node pada lintasan yang aktif saja yang akan disimpan, artinya yang aktif. Ketika dia di-delete, berarti dia dianggap sudah tidak aktif. Kemudian yang kedua, secara kebetulan akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi, lebih dalam lagi ruang keadaan. Jadi jika solusi yang dicari pada beberapa level yang dalam paling kiri, maka DFS akan menemukannya dengan waktu yang sangat cepat. Kemudian kekurangan dari DFS ini adalah memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan, karena jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang sangat dalam atau tidak berhingga, tidak komplit karena tidak ada jaminan menemukan solusi. Kemudian yang berikutnya adalah hanya mendapat satu solusi atau sekian solusi pada setiap pencarian, karena jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama, tapi berada dalam level yang berbeda, maka DFS tidak menjamin untuk menemukan solusi yang paling baik, tidak optimal seperti itu. Baik, sebagai akhir tayangan dari video pembelajaran ini, saya ingin menampilkan sebuah quote dari Einstein. Sometimes the easiest way to solve a problem is to stop participating in the problem. Ya, silakan Anda coba definisikan apa yang dimaksud dengan quotes ini, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita untuk bisa berpikir cara yang lebih mudah dan cara yang lebih baik. Terima kasih sudah berkunjung dalam video pembelajaran saya ini. Silakan like, subscribe, dan share video ini atau berikan komentar agar video pembelajaran ini bisa lebih kaya dan bisa lebih membantu banyak orang. Terima kasih.